Pemulihan trauma pelajar di tenda darurat. Penonaktifan BPJS PBI masih polemik. Timnas Indonesia U17 babak belur saat jamu Tiongkok. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pelajar di Aceh Utara masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di balik tenda darurat. Untuk memulihkan kondisi psikologis dan semangat belajar, mereka diberi semangat oleh prajurit TNI Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti. Nama Aditya Ramadan. Lebih dari 3 bulan pasca banjir dan longsor, ratusan siswa SD Negeri 07 Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Aceh hingga kini masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di balik tenda darurat dengan kondisi serba terbatas. Sebagian besar siswa kehilangan seragam serta perlengkapan sekolah setelah hanyut terbawa arus banjir. Bencana banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, namun meninggalkan trauma mendalam bagi pelajar. Kecamatan Langkahan wilayah dengan dampak terparah akibat banjir November 2025 lalu. Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak pasca bencana, personil Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti menggelar kegiatan pemulihan trauma di lokasi belajar darurat. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kembali rasa aman dan nyaman, sekaligus membangkitkan semangat siswa agar kembali ceria dan termotivasi mengikuti aktivitas belajar. Siswa diajak bermain dan berinteraksi dengan berbagai permainan edukatif yang digelar. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap kegiatan meskipun dilaksanakan dengan fasilitas sederhana. Trauma healing, melaksanakan trauma healing, menghilangkan kesan yang selama ini terhadap adik-adik ini, kesan rasa takut. Jadi kita tumbuhkan kembali rasa aman, nyaman, dan semangat untuk adik-adik kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan pendidikannya. Kita juga melaksanakan pemberian paket perlengkapan sekolah. Selain pemulihan trauma, prajurit TNI juga menyalurkan ratusan paket bantuan berupa tas dan perlengkapan sekolah. Kegiatan serupa juga digelar di sejumlah wilayah terdampak banjir lainnya seperti Aceh Tamiang dan Bener Meriah. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, rekanan pembuat video profil desa di Kabupaten Karo jadi terdakwa kasus korupsi. Meski belum melibatkan perangkat desa, namun 4 terdakwa sudah menjalani sidang yang dituding merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Amsal Kristi Sitepu, Direktur CV Promise Land, menjadi terdakwa tindak pidana korupsi setelah menjalin kerjasama dengan beberapa desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo. Terdakwa selaku penyedia atau rekanan pemerintah desa menjalin kerjasama dalam pembuatan video profil desa dengan dana yang bersumber dari anggaran dana desa. Kegiatan ini masuk dalam pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi dan informatika lokal desa tahun anggaran 2020 hingga 2022. Terdakwa mengajukan biaya pembuatan video sebesar 30 juta per desa. Dalam sidang beragendakan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Medan Jumat sore, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah menyusun rencana anggaran biaya yang sudah di-markup dan tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana anggaran biaya atau RAB. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar 202 juta rupiah. Terdakwa dijerat pasal 2 Junto pasal 18, subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, terdakwa Amsal Kristi Sitepu membantah melakukan penggelembungan anggaran. Sebagai penyedia jasa, dia mengaku telah melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan.
buat kalian semua pemerintahan yang mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar, karena pembayaran dilakukan selesai pembayar, selesai pekerjaan selesai. Tolong saya, tolong saya. Kejaksaan Negeri Kairo dalam kasus yang serupa telah mengamankan 4 orang terdakwa, seluruhnya merupakan pihak swasta atau penyedia. Jaksa Reinhard Harvey Sembiring menyatakan belum ada pengembangan pemeriksaan yang melibatkan pihak desa. Meski demikian, pihaknya akan menindak apabila ada bukti yang melibatkan perangkat desa. Persidangan, kami akan ikutin. Muncul di fakta persidangan, kita angkut. Tapi masalahnya belum muncul di fakta persidangan dan munculkan di putusan. Kami akan tindak. Ya, kita nggak mau kriminalisasi. Tapi kalau muncul di fakta persidangan, muncul di putusan, kami tindak. Itu tegas dari kami. Berarti dengan terbuktinya markup di RAB ini berarti sebenarnya yang menyetujui RAB itu atau pihak desa juga terlibat dong? Harus bunyi dalam putusan. Karena itu dasarnya alat bukti kita surat. Ya kan? Putusan berbunyi, kita tindak. Ya. Dalam kasus serupa, 1 orang dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang, yakni Jesaya Ginting. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pengendalian aliran air bawah tanah menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dalam memperbaiki lubang raksasa yang terjadi di Desa Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Pembenahan dilakukan secepatnya. Beginilah kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah yang setiap harinya terus meluas akibat terus terjadinya longsoran. Dampak yang terus meluas dan mengancam lumbung pertanian itu, Menteri PU Dodi Hanggodo bersama tim langsung meninjau lokasi lubang raksasa. Kementerian PU akan segera melakukan penanganan lubang raksasa secara cepat dan komprehensif. Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet serta hasil koordinasi dengan Gubernur Aceh. Dodi menjelaskan fokus utama penanganan adalah pengendalian aliran air bawah tanah yang menjadi pemicu terbentuknya rongga tanah di bawah jalan. Sejumlah langkah teknis akan segera dilakukan, diantaranya grouting atau pengisian tanah, penanganan alur sungai, penutupan gua basah di sekitar lokasi, serta penguatan struktur tanah di sekitar badan jalan. Kementerian PU juga memprioritaskan penyelamatan ruas jalan utama sepanjang sekitar 400 meter. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih jauh mencapai 5,2 km. Berdasarkan hasil kajian bersama tim Kementerian PU dan Universitas Syah Kuala, ditemukan aliran air dari Sungai Balik dan Sungai Pusangan yang masuk ke area gua dan memicu rongga tanah di bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap dengan penanganan cepat dari Kementerian PU, kerusakan dapat dicegah agar tidak meluas dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Oh iya, bukan hanya tahun ini, kalau bisa saya kerjakan kemarin. Ini tim perlu sedikit lagi data untuk mulai kerjaan fisiknya. Harus kita kerjakan sekarang, nggak bisa nunggu besok atau lusa, nggak sekarang. Sebelumnya, lubang ini hanya berukuran 3 meter dan kemudian meluas hingga mencapai 400 meter. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, gajah liar di Riau ditemukan tewas akibat diburu dengan cara ditembak. Hasil pemeriksaan tim dokter Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ditemukan adanya bekas tembakan pada tengkorak gajah. Usai menerima laporan adanya gajah liar yang mati, petugas BBKSDA Riau langsung menuju lokasi kematian gajah liar di konsesi perusahaan hutan tanam industri PT RAPP Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Di lokasi ditemukan gajah liar mati dalam kondisi mulai membusuk. Bagian dahi, belalai, serta gading gajah hilang diduga akibat perburuan. Tim dokter hewan BBKSDA Riau kemudian melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Hasilnya ditemukan gajah mati dengan tidak wajar karena ditemukan adanya cedera otak atau trauma kepala akibat luka tembak. Ini adalah berupa nekropsi atau bedah bangkai. Dari hasil bedah bangkai yang kita lakukan, diketahui bahwa gajah ini mati bukan secara alami, tapi mati dengan tidak wajar, di mana terjadi cedera otak traumatika atau trauma kepala akibat luka tembak. Dari hasil pemeriksaan tim Lab 4 Polda Riau, di lokasi ditemukan barang bukti 2 proyektil yang diduga untuk membunuh gajah liar tersebut.
Dua proyektil memiliki ukuran yang berbeda, terdiri dari ukuran 12,30 mm dan panjang 16,20 mm. Kemudian yang kedua dengan ukuran panjang 6,94 mm. Diduga proyektil tersebut merupakan proyektil rakitan, sementara senjata yang digunakan oleh pelaku masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP yang kami lakukan, bahwa kami menemukan barang bukti 2 potongan logot yang diduga sebagai proyektil atau anak peluru senjata api. Sementara terkait kasus tersebut, polisi masih melakukan pemeriksaan dan sudah memeriksa 5 orang sebagai saksi. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, peredaran narkotika jenis daun ganja di rumah kos digerebek personil Satres Narkoba Polres Kuantan, Singingi, Riau. 22 kg ganja kering siap edar disimpan di lantai 2 rumah. Mana lagi? Di atas, Pak. Kau naik. Tim Satres Narkoba Polres Kuantan Singingi menggeledah rumah kos-kosan yang berada di Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Riau. Di lokasi, polisi berhasil menangkap seorang tersangka DP. Tersangka menyembunyikan ganja di atas loteng rumah. 5. Penangkapan tersangka DP dilakukan setelah sebelumnya menangkap 2 orang tersangka lain, JN dan FH, di Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan, Singingi. Dari penangkapan 2 tersangka ditemukan 1 paket ganja kering dengan berat 1 kg. Setelah diperiksa, 3 tersangka merupakan satu komplotan dan memiliki peran yang berbeda-beda sebagai kurir dan pengedar. Dari pengakuan 2 tersangka tersebut, didapatkan informasi bahwa terdapat sekitar 20 paket di Pekanbaru. Kemudian tim Elang Kuantan dipimpin oleh Kasat Narkoba berangkat ke Pekanbaru. Didapatkan di dalam satu kos-kosan di Kelurahan Tabek Kodam, Bina Widya. Pada saat penggeledahan ditemukan ganja dengan paket sekitar 21 bungkus. Ketiga tersangka kini meringkuk di sel tahanan Polres Kuantan Singingi. Polisi masih melakukan pendalaman serta melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal-usul puluhan paket ganja serta jaringan pelaku. Sawino Ardi, Kompas TV, Kuantan Singingi, Riau. Penonaktifan BPJS PBI masih polemik. Saksikan usai jeda. Saudara, penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran bakal terdampak pada 128.000 lebih warga di Kabupaten Karo. Pemerintah daerah setempat masih berkoordinasi dan meminta warga untuk terus memantau aktivasi kepesertaan. Menanggapi kebijakan penonaktifan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI yang dilakukan mulai Februari 2026, Dinas Sosial Kabupaten Karo mencatat sebanyak 128.112 jiwa warga Kabupaten Karo akan terdampak. Kadis Sosial menjelaskan telah berkoordinasi dengan sejumlah dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan pemerintah desa untuk memberikan informasi ini langsung kepada pasien dan masyarakat. Dinas Sosial juga telah melakukan reaktivasi kembali bagi peserta BPKS PBI golongan 5. Langkah ini diharapkan dapat menurunkan kepanikan di tengah masyarakat. Kita telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah desa, juga termasuk operator desa terkait reaktivasi PBJK untuk diaktifkan kembali. Pak, harapan kita sebagai Dinas Sosial terkait penonaktifan ini seperti apa nih, Pak? Harapan kita agar penerima PBJK untuk lebih aktif, agar tahu PBJK-nya aktif atau tidak. Dinas Sosial menyebut penonaktifan BPJS PBI ini telah disosialisasikan sejak Desember 2025 kemarin. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk aktif dalam memantau aktif tidaknya kartu BPJS PBI secara mandiri. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.
Saudara, 7 orang terdakwa kasus korupsi renovasi puskesmas di Labuhan Batu, Sumatera Utara divonis hukuman 13 bulan penjara. Perbuatan terdakwa disebutkan telah merugikan negara hingga 2,7 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Jumat kemarin menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan kepada 7 orang terdakwa kasus korupsi renovasi gedung puskesmas di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara pada tahun 2023. Proyek dilakukan di 3 lokasi, yakni renovasi gedung puskesmas Sei Penggantungan, Puskesmas Negeri Lama, dan Puskesmas Teluk Sentosa. Akibat pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis telah menyebabkan kerugian negara mencapai 2,7 miliar rupiah. Para terdakwa yakni Fajar Syaputra, Rudi Syaputra, Yusrial Pasaribu, Asep Putra, Togu Munte, Purnomo Siregar, dan Mahrani dijerat dengan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 bulan penjara, denda 50 juta rupiah, subsidi 50 hari kurungan. Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 16 bulan. Yang bersama-samanya, pembangunan Puskesmas Teluk Sentosa, pembangunan Puskesmas Sei Penggantungan, dan pembangunan Puskesmas Negeri Lama, masing-masing terdakwa diputus Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun 1 bulan. Di mana terdapat denda atas perbuatannya sebesar 50 juta subsidiar 50 hari. Memulihkan kerugian negara, terdakwa Fajar Syah dibebankan membayar uang pengganti 600 juta, Rudi sebesar 193 juta, dan Yusrial Pasaribu sebesar 283 juta. Sebelumnya, para terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian uang pengganti. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, investor pasar modal berharap dengan adanya pimpinan baru Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat menelurkan regulasi untuk memperbaiki kondisi pasar. Pasar modal diharapkan tumbuh berbagai kebijakan pemulihan kepercayaan investor. Pengunduran diri pimpinan Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari tanggung jawab akibat terlambatnya merespon pasar. Dengan pergantian pimpinan, investor berharap adanya perbaikan regulasi maupun kebijakan baru yang akan meningkatkan kepercayaan para investor. Terlambat merespon sesuatu yang diinginkan regulator luar negeri, bagus juga ada darah baru, mungkin saja ada regulasi baru yang bisa dukung kita. Kalau saya lihat sih memang dari sudut pandang saya sendiri ya, kalau dari mundurnya ini mungkin karena mereka terlambat merespon ya sesuatu yang sudah diinginkan oleh regulator luar negeri ya, seperti MSCI gitu ya. Kalau saya lihat dari sudut pandang saya ya bagus juga sih, ada darah baru, ada mungkin saja ya istilahnya regulasi baru lah yang bisa mendukung pasar modal kita untuk ke depan. Kalau itu saya kurang paham juga ya dengan cara kerja kalau dari sisi politik ya. Kalau saya lihat kan sendiri ya, kalau mereka mengundurkan diri secara sukarela ya mungkin bagus juga. Tapi kalau memang ada istilahnya dorongan dari pihak luar, ya seberapa banyak dorongan yang diberikan saja sih kalau menurut saya sih. Sementara Nur Aini menilai pengunduran diri itu kemungkinan rasa tanggung jawab pemimpin Bursa Efek Indonesia dan memberikan kesempatan yang baru untuk kebijakan baru. Menurut saya ada ya, karena dengan pengunduran diri para pemimpin yang kemarin ya menunjukkan mungkin rasa tanggung jawab para pemimpin BRI yang dulu dan bisa memberi kesempatan bagi pemimpin terpilih nanti untuk bisa membuat kebijakan baru, inovasi-inovasi yang bisa membuat pasar modal kita semakin maju. Ya, menurut saya sih pengunduran para pemimpin BRI yang kemarin sebagai bentuk rasa tanggung jawab mereka sajalah gitu.
untuk memberi kesempatan bagi para pemimpin terpilih nanti untuk mengerjakan atau membuat kebijakan yang mungkin bisa mendorong pasar modal kita lebih baik lagi. Selain itu, sebagai investor muda, Maurice mengatakan sempat mengalami trading hold akibat langkah pengunduran diri tersebut. Menurutnya, peristiwa ini dinilai sebagai peringatan MSCI pada negara Indonesia dengan diturunkannya emerging market. Kami semua di sini itu melihat berita yang paling berefek yang menurut kami itu mungkin di bagian berita di mana bahwasannya MSCI itu memberikan peringatan kepada negara kita seperti itu, bahwasannya mungkin akan diturunkan dari bagian emerging market menjadi frontier market seperti itu. Nah, mungkin di situ tekanan yang mungkin sangat berefek kepada para direksi-direksi ya, dan juga bisa dibilang sangat berefek kepada pasar modal kita. Makanya bisa terjadi sampai trading hold-nya 2 kali seperti itu menurut saya. Namun para investor di Sumatera Utara berharap peristiwa ini mampu mengeluarkan kebijakan baru yang IHSG semakin membaik hingga ke harga 10.000. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyelesaikan pembangunan 210 dari 380 hunian sementara di Komplek Perkantoran Kabupaten Pd Jaya. Hunian sementara ini diharapkan bisa digunakan oleh warga sebelum Ramadan mendatang. Sebanyak 210 hunian sementara yang telah selesai dibangun langsung diserahkan ke pemerintah daerah untuk diberikan kepada penyintas bencana. Saat ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mengebut pengerjaan sisa hunian sementara sebelum bulan Ramadan, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Hunian sementara bagi penyintas bencana ini didukung oleh PLN dengan memberikan layanan gratis selama 1 bulan. Ke pemerintah daerah, kemudian untuk rencana penempatan kita serahkan ke pemerintah daerah. Kapan masyarakat ini boleh masuk? Yang jelas kalau dari BNPB selesai, maunya kita langsung bisa masuk sehingga yang di tempat-tempat pengungsian itu sudah langsung kosong. Pemerintah Kabupaten Pd Jaya sendiri tengah melakukan pencocokan data lanjutan untuk penerima hunian sementara dan hunian tetap lanjutan. Ya, hari ini kita memang sudah mengusulkan sebanyak 1.275 untuk yang Huntara dan 1.346 yang DTH. Jadi dalam hal ini kita pemerintah Kabupaten Pd Jaya insya Allah bersama BNPB dan bersama Pak Mendagri serta Pak Dirjen yang hadir hari ini di sini, Pak Perkim dari Perkim Aceh. Insya Allah kita akan memaksimalkan semoga Huntara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang terdampak dari bencana banjir bandang Negara Longsor di Kabupaten Pd Jaya pada sebelum Ramadan. Mudah-mudahan mereka sudah bisa menempatinya. Hingga kini 11.800 jiwa di Kabupaten Pd Jaya masih berada di pengungsian pasca banjir akhir November tahun lalu. Syahril, Kompas TV, Pd Jaya, Aceh. Saudara, warga 3 desa di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh masih terisolasi pasca banjir besar pada akhir November tahun lalu. Mereka mengandalkan kabel seling untuk menyeberangi sungai setelah jembatan penghubung putus total. Kabel seling ini menjadi satu-satunya pilihan usai jembatan utama hancur pasca banjir pada akhir November lalu. Warga terpaksa menentang bahaya menyeberang menggunakan kabel seling untuk dapat beraktivitas. Setidaknya 3 desa yaitu Desa Bergang, Karangampar, dan Pantan Reduk di Kecamatan Ketol terpaksa menentang bahaya untuk dapat menyeberang. Tidak hanya untuk kegiatan sehari-hari, kabel seling juga menjadi satu-satunya jalur untuk mengangkut hasil pertanian. Harapan kami kan jembatan cepat dibuat, Pak, kan? Lagi diproses sekarang kayaknya. Apakah berkelahan, Pak? Melalui kawat baja ini cuman, Pak, kan?
Oke, akses itu udah 2 bulan lebih berarti Pak ya? Iya, udah lebih 2 bulan semenjak Masih merasa takut atau gimana nih Pak lewat sini? Gimana bilang Pak kan, bilang takut, udah lewat rasa takutnya kan. Tapi masih trauma itulah Pak masalahnya. Traumanya berat kali Pak kan. Cuma kalau nggak lewat itu nggak bisa menyambung Ya, hidup Pak. mau gimana Pak kan, harus dilalui walaupun trauma. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Penjualan kue bakul tradisional meningkat, saksikan usai jeda. Saudara, penjualan kue bakul tradisional jelang Tahun Baru Imlek 2026 mulai mengalami peningkatan. Salah satunya di toko kue Pinpin, Jalan Dewa Ruci, Medan. Pesanan juga datang dari luar kota. Kue bakul tradisional masih menjadi daya tarik bagi konsumennya. Jelang Tahun Baru Imlek 2026, konsumen banyak membeli kue yang juga akrab disebut kue bulan. Toko kue Pinpin sudah memproduksi kue bakul sejak 2 minggu sebelum perayaan Imlek untuk memenuhi permintaan masyarakat. Untuk proses pembuatannya, mereka masih mempertahankan cara tradisional untuk menjaga cita rasa khas. Dimulai dari pengolahan tepung ketan yang dibuat sendiri, tepung ketan kemudian dicampur dengan gula hingga menjadi adonan kental. Setelah itu, adonan dimasukkan ke dalam cetakan lalu dimasak menggunakan tungku api tradisional. Proses memasak ini memakan waktu cukup lama, yakni sekitar 12 jam hingga kue matang sempurna. Tahun ini toko kue Pinpin ditaksir memproduksi 900 kg bahan kue dalam 2 minggu. Selain memenuhi pasar Medan, kue bakul juga dikirim ke luar daerah seperti Jakarta, Pekanbaru, dan Bali. Pengelola toko Joni Halim menyebut dibandingkan tahun lalu, pemesanan kue bakul tahun ini meningkat sekitar 20%. Lonjakan pembelian biasanya terjadi 1 minggu sebelum Imlek. Tahun ini diperkirakan puncaknya terjadi sekitar 14 Februari 2026 saat masyarakat mulai mempersiapkan kebutuhan sembahyang dan perlengkapan Imlek. Puncaknya itu nanti orang akan ramai itu sekitar di tanggal 14 Februari. Contohnya pas hari Sabtu itu 1 minggu sebelum Imlek. Mereka kan udah persiapan itu mau sembahyang lah, mau apalah, mau belanja kebutuhan Imlek semua itu. Pembuatan kue bakul ini diakui menggunakan resep turun-temurun keluarga dan menjadi komitmen utama agar pelanggan tetap loyal. Kue ini juga memiliki daya tahan cukup lama, sekitar 2 bulan dalam suhu ruang. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pemerintah Kabupaten Karo memanfaatkan lahan rawa di Kecamatan Merdinding di kaki Gunung Sinabung untuk menata pertanian dan menjadi sentra gabah Sumatera Utara. Lokasi hamparan padi di kawasan Payalahla merupakan lahan rawa di Kecamatan Merdinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lokasi seluas 3.300 hektar ini dimanfaatkan menjadi areal pertanian. Sejak tahun 2024, lokasi ini kerap mengalami banjir dan mengakibatkan 1.500 hektar lahan terendam. Tahun ini dengan sistem irigasi yang ditata sedemikian rupa, pemerintah mampu melakukan panen raya gabah di lahan seluas 3.300 hektar. Panen ini mendukung swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah. 1 hektar dihasilkan 6,66 ton atau 43.957 ton dalam 2 musim tanam. Data ini melonjak signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2024 sampai tahun 2025 gagal total kami. Sekali kami lah berhasil. Jadi mulai tahun 2026 adalah kami berhasil kami panen. Para petani mengaku senang karena pasca perbaikan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karo, mereka dapat kembali menikmati hasil panen yang baik di lokasi lahan rawa Payalahla, Kecamatan Merdinding. 2021 kami sudah mengalami gagal panen dan memang sebelumnya juga udah sering juga kena banjir, memang nggak separah yang 5 tahun belakangan ini. Ini sudah bisa bercocok tanam dengan baik dan saat ini kami sudah memasuki masa panen dan kemarin itu juga ada
dari Wakil Gubernur dan Bupati Kabupaten Karo datang mengadakan panen raya di areal kami ini. Program unggulan Kabupaten Karo juga menjadi program prioritas nasional, yakni swasembada pangan, terutama di tanaman padi, diharap mampu menjadi lumbung padi untuk Sumatera, hingga kebutuhan akan beras di Sumatera terpenuhi dengan adanya lumbung padi Payalahla, Kecamatan Merdinding. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, menumbuhkan empati serta refleksi, puluhan foto kondisi bencana di Sumatera Utara dipamerkan pada acara Usai Bandang di Kota Medan. Kegiatan ini juga menggelar diskusi terkait langkah pencegahan dan pemulihan bencana. Nah, sampai sekarang kita terbawa. Bencana longsor dan banjir bandang yang terjadi pada akhir November tahun 2025 lalu telah menyebabkan ribuan korban meninggal dunia. Ratusan korban dinyatakan hilang serta jutaan korban harus mengungsi. Untuk menumbuhkan empati serta kesadaran akan bencana, komunitas Ngobrol Buku bersama fotografer Andi Gultom menggelar kegiatan pameran foto dan diskusi, serta kegiatan sosial yang bertajuk Usai Bandang, sebuah refleksi di Roha Cafe, Kota Medan. Foto yang dipamerkan karya Andi Gultom dikumpulkan saat menjadi relawan penyalur bantuan ke lokasi bencana. Melalui foto ini, masyarakat bisa merasakan betapa dahsyatnya dampak bencana dan betapa beratnya beban korban. Menghadirkan para praktisi, pameran foto dirangkai dengan diskusi dalam 4 seri yang membahas bagaimana masyarakat merawat bumi dan mengantisipasi apabila terjadi bencana. Kemudian bagaimana harusnya bertindak ketika bencana terjadi, hingga bagaimana bertahan dan saling membantu saat bencana terjadi. Manajer pameran Eka Dalanta bilang seluruh kegiatan ini untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua untuk siap akan bencana, memahami kebencanaan dan mengajak warga untuk bertindak dalam pemulihan korban. Ini juga kita harapkan menjadi satu edukasi terhadap masyarakat luas gitu ya, edukasi kemanusiaan gitu, dan kemudian charity itu sebagai aksi nyata kita juga untuk kemudian memberikan dukungan gitu. Nah, rangkaian kegiatan diskusinya itu kita lakukan beberapa kali seri diskusi, ada 4 seri yang terdiri atas 7 diskusi untuk memberikan edukasi kepada publik dan kemudian menjadi satu refleksi dan kemudian ya mendorong masyarakat untuk kita juga sama-sama bertindak lah, melakukan sesuatu gitu, Pameran dan diskusi ini berlangsung hingga tanggal 14 Februari nanti. Puluhan foto dipamerkan menggambarkan kondisi lokasi bencana serta kondisi warga korban bencana. Untuk dukungan kepada korban bencana, pengunjung bisa menyerahkan bantuan untuk kemudian disalurkan ke lokasi bencana. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sejumlah mahasiswa dorong promosi pariwisata Paloh Naga di Desa Denai, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka menggelar sejumlah kegiatan kreatif, mulai dari memberi bimbingan belajar gratis hingga gotong royong. Menurutnya, pengelolaan lokasi wisata di Desa Denai, Kabupaten Deli Serdang membuat sejumlah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri UIN merasa prihatin. Setelah beberapa kali berkunjung, mereka kemudian memiliki ide untuk memberikan dukungan pengembangan destinasi wisata yang kerap disebut Paloh Naga. Destinasi wisata alam ini beberapa bulan belakangan disebut-sebut mulai sepi dan ditinggalkan wisatawan. Dengan kemampuan yang dimiliki, sejumlah mahasiswa menggelar beberapa kreativitas mulai dari memberikan bimbingan belajar gratis pada pelajar, gelaran tarian, gotong royong, hingga membuat promo wisata dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi. Pengelola destinasi wisata Paloh Naga menyambut baik kegiatan mahasiswa. Ia berharap kegiatan ini dapat membantu mendongkrak kembali jumlah wisatawan. Belakang ini agak menurun. Dia kadang naik, kadang turun. Nggak stabil. Karena apa, Bang? Faktornya mungkin karena minyak kebakaran itu. Jadi peminatnya kurang, tari-tarinya kurang. Jumlahnya cukup baik, menambah perekonomian, membantu kesehatan. Tanggapannya sih bagus, membantu lah. Jadi kondisinya mudah-mudahan bisa ramai.
Lokasi wisata ini sangat dibutuhkan masyarakat, indah dan cukup terjangkau. Diharapkan taman-tamannya diperbaiki lebih indah, kulinernya juga menarik. Cukup membuat inspirasi bagi masyarakat sekitar, terus bisa membantu masyarakat yang mau berwisata tidak terlalu jauh, tidak terlalu mengeluarkan biaya banyak. Tanggapan Ibu mengenai tempat wisata ini apa, Bu? Hal yang harus ditambah nih Kalau bagi Ibu sih yang perlu ditambah ya taman-taman ini kan masih kurang terpelihara ya kan. Nah ini juga kan jika nanti udah ini kan nanti dibabat kan, jika sudah tanam padi kembali ini indah, cantik. Ibu tahu wisata ini dari mana nih, Bu? Ibu selain dekat sama desa kami juga kan Ibu juga lihat dari Instagram, dari Facebook, karena setiap pagi minggu di sini ramai pengunjung. Itu yang membuat hal menarik di tempat wisata ini ya, Bu. Karena makanan juga di sini kan ya bukan makanan khas, ada khas Melayu, ada khas Jawa, lengkap dari sini. Selain kegiatan kreatif, mahasiswa juga melakukan penelitian yang nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal terakreditasi. Pengelola destinasi wisata Paloh Naga menyambut baik kegiatan mahasiswa. Ia berharap kegiatan ini dapat membantu mendongkrak kembali jumlah wisatawan. Sebelumnya, lokasi wisata Paloh Naga mampu menarik wisatawan untuk melihat suasana pedesaan hingga santapan kuliner tradisional. Namun belakangan mulai memudar dan jarang dikunjungi wisatawan. Tim Liputan Kompas TV dari Serdang, Sumatera Utara. Timnas Indonesia U17 babak belur saat jamu Tiongkok. Saksikan usai jeda. Saudara, kalah kualitas Timnas Indonesia U17 babak belur saat jamu Tiongkok dalam laga eksebisi Minggu malam. Armada besutan Nova Arianto kalah telak 0-7. Kirimkan sebuah umpan panjang lagi, harus hati-hati dan... Timnas Indonesia U17 babak belur saat beruji coba menghadapi Tiongkok di Indomilk Arena. Di babak pertama, gawang Noah Leo Dufert sudah bobol 4 kali dari tim tamu, masing-masing melalui gol Song Yuan pada menit 16, sepakan Wang Yihei di menit 25, Bres Song Yuan di menit 43, serta kreasi Sua Wei Ho sesaat sebelum jeda. 0-4, Garuda Muda tertinggal di separuh laga. Babak kedua baru berjalan 8 menit. Tiongkok memperlebar margin lewat gol kedua Sua Wei Ho. Gol pemirsa, tidak offside rupanya. Hujan gol belum berhenti. Aksi Zhang Bolin membuat gawang Indonesia bergetar untuk ke-6 kalinya di menit 74. Yang sempit pemirsa. Di masa injuri, Tiongkok mampu menyempurnakan kemenangan 7-0 dari pemain pengganti Aili Kamul Yilihong. Sang pelatih Nova Arianto bilang Garuda Muda butuh adaptasi dan uji coba internasional untuk menaikkan level dan kualitas permainan sebelum Piala AFF dan Piala Asia. Kalau kita bicara level, pastinya secara level kalau saya lihat dari game ini pemain masih butuh banyak untuk adaptasi lagi ya. Dan itu yang saya sampaikan ke PSSI juga, bagaimana pemain-pemain ini membutuhkan secara uji coba internasional karena pasti berbeda secara intensitasnya. Selanjutnya, Mirza Firzatullah dan kawan-kawan akan kembali menjamu Tiongkok di laga uji coba kedua pada Rabu malam. Saudara, kiper Timnas Futsal Indonesia Ahmad Habibi dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Habibi beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Timnas Futsal Indonesia harus puas menjadi runner-up Piala Asia Futsal 2026. Skuad Garuda kalah adu penalti dari juara bertahan Iran dalam laga yang berlangsung di Indonesia Arena. Meski gagal juara, namun Timnas Futsal Indonesia sukses mencetak sejarah tampil di laga final Piala Asia Futsal.
Hasil ini tak lepas dari kerja keras para pemain, termasuk kepiawaian Ahmad Habibie dalam mengawal gawang timnas. Habibie beberapa kali melakukan penyelamatan krusial yang menyelamatkan gawang Indonesia dari kebobolan. Sebagai kiper utama, Habibie memainkan peran penting dalam perjalanan Indonesia menembus final Piala Asia Futsal 2026. Penampilan ciamik Ahmad Habibie di bawah Mister Gawang membuat ia dinobatkan sebagai kiper terbaik di Piala Asia Futsal 2026. Pemain asal klub Bintang Timur Surabaya ini jadi satu-satunya penggawa Indonesia yang meraih penghargaan individu. Usai membawa timnas menjadi runner-up Piala Asia Futsal, Habibie langsung berkumpul bersama keluarga. Habibie bersyukur dan bangga bisa membawa timnas futsal mencetak sejarah dengan tampil di laga final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Ia juga tak menyangka bisa dinobatkan sebagai kiper terbaik. Pastinya bangga banget, gak nyangka juga karena ya saya juga cuma bisa ngasih yang saya punya juga gitu, cuma bisa ngasih yang saya bisa, apa yang saya punya, dan gak nyangka juga ternyata bisa dinobatkan jadi kiper terbaik di Piala Asia ini. Terus ya alhamdulillah banget gitu. Buat masyarakat Indonesia sih terima kasih banyak udah dukung kami, dukung timnas futsal Indonesia, sudah mendoakan, support, walaupun hasilnya bisa dibilang mengecewakan lah ya, nggak sesuai target, tapi terima kasih banyak buat doanya, dukungannya. Semoga timnas futsal Indonesia makin berkembang, makin maju, dan bisa masuk ke Piala Dunia. Habibie berharap futsal Indonesia semakin maju dan timnas futsal Indonesia bisa tampil di Piala Dunia Futsal. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Ivar Jenner resmi hijrah ke Super League Indonesia. Dewa United daratkan kapten timnas U23 dengan kontrak pendek hingga akhir musim. Dewa United perkuat skuad di lini tengah. Di hari tenggat bursa transfer tengah musim, Banten Warriors resmi datangkan penggawa skuad Garuda, Ivar Jenner. Kapten timnas U23 diboyong ke Tangerang dengan durasi kontrak 4 bulan atau hingga akhir musim 2025-2026. Ivar akan bahu-membahu bersama kompatriotnya di skuad Garuda, Rafael Struijk, untuk membela panju Dewa United. Kabarnya Ivar Jenner menerima pinangan Banten Warriors demi menit beramin setelah tak perpanjang kerjasama dengan FC Utrecht. Ivar setuju menandatangani kontrak berdurasi pendek demi bermain reguler. Sepertinya itu tertuang dalam kontrak kesepakatan antara Talenta 21 tahun dan Dewa United. Ia juga masih berharap kembali ke Eredivisie Belanda atau kompetisi Eropa lainnya di musim depan. Tim Liputan Kompas TV. Pemulihan trauma pelajar di tenda darurat, saksikan usai jeda. Saudara, pelajar di Aceh Utara masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di balik tenda darurat. Untuk memulihkan kondisi psikologis dan semangat belajar, mereka diberi semangat oleh prajurit TNI Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti. Mama Om Aditya Ramadan. Lebih dari 3 bulan pasca banjir dan longsor, ratusan siswa SD Negeri 07 Langkahan Kabupaten Aceh Utara Aceh hingga kini masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di balik tenda darurat dengan kondisi serba terbatas. Sebagian besar siswa kehilangan seragam serta perlengkapan sekolah setelah hanyut terbawa arus banjir. Bencana banjir tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur, namun meninggalkan trauma mendalam bagi pelajar. Kecamatan Langkahan wilayah dengan dampak terparah akibat banjir November 2025 lalu. Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak pasca bencana, personel Batalion Kavaleri 11 Macan Setia Cakti menggelar kegiatan pemulihan trauma di lokasi belajar darurat. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan kembali rasa aman dan nyaman, sekaligus membangkitkan semangat siswa agar kembali ceria dan termotivasi mengikuti aktivitas belajar.
Siswa diajak bermain dan berinteraksi dengan berbagai permainan edukatif yang digelar. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap kegiatan meskipun dilaksanakan dengan fasilitas sederhana. Trauma healing, melaksanakan trauma healing, menghilangkan kesan yang selama ini terhadap adik-adik ini, kesan rasa takut. Jadi kita tumbuhkan kembali rasa aman, nyaman, dan semangat untuk adik-adik kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar, melaksanakan pendidikannya. Kita juga melaksanakan pemberian paket perlengkapan sekolah. Selain pemulihan trauma, prajurit TNI juga menyalurkan ratusan paket bantuan berupa tas dan perlengkapan sekolah. Kegiatan serupa juga digelar di sejumlah wilayah terdampak banjir lainnya seperti Aceh Tamiang dan Bener Meriah. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Utara, Aceh. Saudara, rekanan pembuat video profil desa di Kabupaten Karo jadi terdakwa kasus korupsi. Meski belum melibatkan perangkat desa, namun 4 terdakwa sudah menjalani sidang yang dituding merugikan negara hingga 200 juta rupiah. Amsal Kristi Sitepu, Direktur CV Promise Land, menjadi terdakwa tindak pidana korupsi setelah menjalin kerjasama dengan beberapa desa di 4 kecamatan di Kabupaten Karo. Terdakwa selaku penyedia atau rekanan pemerintah desa menjalin kerjasama dalam pembuatan video profil desa dengan dana yang bersumber dari anggaran dana desa. Kegiatan ini masuk dalam pengelolaan dan pembuatan jaringan komunikasi dan informatika lokal desa tahun anggaran 2020 hingga 2022. Terdakwa mengajukan biaya pembuatan video sebesar 30 juta per desa. Dalam sidang beragendakan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Medan Jumat sore, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa telah menyusun rencana anggaran biaya yang sudah di-markup dan tidak melaksanakan kegiatan sesuai rencana anggaran biaya atau RAB. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar 202 juta rupiah. Terdakwa dijerat pasal 2 Junto pasal 18, subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, terdakwa Amsal Kristi Sitepu membantah melakukan penggelembungan anggaran. Sebagai penyedia jasa, dia mengaku telah melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan. Buat kalian semua pemerintah hanya mempunyai kuasa untuk mengatensi ulang kasus ini, ditinjau ulang, tolong kami. Tolong kami. Kalau saya melakukan markup, lebih baik pekerjaan saya tidak dibayar. Karena pekerjaan, pembayaran dilakukan selesai pembayar. Selesai pekerjaan selesai. Tolong saya, tolong saya. Kejaksaan Negeri Karo dalam kasus yang serupa telah mengamankan 4 orang terdakwa. Seluruhnya merupakan pihak swasta atau penyedia. Jaksa Reinhard Harvey Sembiring menyatakan belum ada pengembangan pemeriksaan yang melibatkan pihak desa. Meski demikian, pihaknya akan menindak apabila ada bukti yang melibatkan perangkat desa. Kami akan ikutin. Muncul di fakta persidangan, kita angkut. Tapi masalahnya belum muncul di fakta persidangan dan munculkan di putusan. Kami akan tindak. Ya, kita nggak mau kriminalisasi. Tapi kalau muncul di fakta persidangan, muncul di putusan, kami tindak. Itu tegas dari kami. Berarti dengan terbuktinya markup di RAB ini berarti sebenarnya yang menyetujui RAB itu atau pihak desa juga terlibat dong? Harus bunyi dalam putusan. Karena itu dasarnya alat bukti kita surat. Ya kan? Putusan berbunyi, kita tindak. Ya. Dalam kasus serupa, 1 orang dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang, yakni J. Saya Ginting. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, pengendalian aliran air bawah tanah menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dalam memperbaiki lubang raksasa yang terjadi di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah. Pembenahan dilakukan secepatnya. Beginilah kondisi lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah yang setiap harinya terus meluas akibat terus terjadinya longsoran. Dampak yang terus meluas dan mengancam lumbung pertanian itu, Menteri PU Dodi Hanggodo bersama tim langsung meninjau lokasi lubang raksasa. Kementerian PU akan segera melakukan penanganan lubang raksasa secara cepat dan komprehensif. Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet serta hasil koordinasi dengan Gubernur Aceh. Dodi menjelaskan fokus utama penanganan adalah pengendalian aliran air bawah tanah yang menjadi pemicu terbentuknya rongga tanah di bawah jalan. Sejumlah langkah teknis akan segera dilakukan, diantaranya grouting atau pengisian tanah, penanganan alur sungai, penutupan gua basah di sekitar lokasi, serta penguatan struktur tanah di sekitar badan jalan.
Kementerian PU juga memprioritaskan penyelamatan ruas jalan utama sepanjang sekitar 400 meter. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak harus menggunakan jalur alternatif dengan jarak tempuh lebih jauh mencapai 5,2 km. Berdasarkan hasil kajian bersama tim Kementerian PU dan Universitas Syah Kuala, ditemukan aliran air dari Sungai Balik dan Sungai Pusangan yang masuk ke area gua dan memicu rongga tanah di bawah jalan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berharap dengan penanganan cepat dari Kementerian PU, kerusakan dapat dicegah agar tidak meluas dan aktivitas masyarakat kembali berjalan normal. Oh iya, bukan hanya tahun ini, kalau bisa saya kerjakan kemarin, saya kerjakan kemarin. Ini tim perlu sedikit lagi data untuk mulai kerjaan fisiknya. Harus kita kerjakan sekarang, nggak bisa nunggu besok atau lusa, nggak sekarang. Sebelumnya, lubang ini hanya berukuran 3 meter dan kemudian meluas hingga mencapai 400 meter. Zikri Maulana, Kompas TV, Aceh Tengah, Aceh. Saudara, gajah liar di Riau ditemukan tewas akibat diburu dengan cara ditembak. Hasil pemeriksaan tim dokter Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam ditemukan adanya bekas tembakan pada tengkorak gajah. Usai menerima laporan adanya gajah liar yang mati, petugas BBKSDA Riau langsung menuju lokasi kematian gajah liar di konsesi perusahaan hutan tanam industri PT RAPP Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan. Di lokasi ditemukan gajah liar mati dalam kondisi mulai membusuk. Bagian dahi, belalai, serta gading gajah hilang diduga akibat perburuan. Tim dokter hewan BBKSDA Riau kemudian melakukan nekropsi atau bedah bangkai. Hasilnya ditemukan gajah mati dengan tidak wajar karena ditemukan adanya cedera otak atau trauma kepala akibat luka tembak. Ini adalah berupa nekropsi atau bedah bangkai. Dari hasil bedah bangkai yang kita lakukan, diketahui bahwa gajah ini mati bukan secara alami, tapi mati dengan tidak wajar, di mana terjadi cedera otak, traumatika, atau trauma kepala akibat luka tembak. Dari hasil pemeriksaan tim Lab 4 Polda Riau, di lokasi ditemukan barang bukti 2 proyektil yang diduga untuk membunuh gajah liar tersebut. 2 proyektil memiliki ukuran yang berbeda, terdiri dari ukuran 12,30 mm dan panjang 16,20 mm. Kemudian yang kedua dengan ukuran panjang 6,94 mm. Diduga proyektil tersebut merupakan proyektil rakitan, sementara senjata yang digunakan oleh pelaku masih dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Dari hasil olah TKP yang kami lakukan, bahwa kami menemukan barang bukti 2 potongan lubang yang diduga sebagai proyektil atau anak peluru senjata api. Sementara terkait kasus tersebut, polisi masih melakukan pemeriksaan dan sudah memeriksa 5 orang sebagai saksi. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Sampai di sini Kompas Pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya.